Ya, terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Mbak Anumis Desi. Selanjutnya kita berdoa untuk firman Tuhan. Silakan, Ade Naomi. Terima kasih Pak Enardo. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami telah mendengar pujian penyembahan Tuhan. Dan biarlah pujian-pujian ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Dan sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan gembala kami Pastor Paul. Engkau berkati dan urapi beliau Tuhan, sehingga apa yang disampaikan menjadi berkat buat kami dan menjadi rema untuk kami bisa melakukannya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Ade Naomi. Siap-siap yang menjadi lektor kita pada pagi ini. Bu Sarma dan Ade Naomi siap-siap. Adapun bacaan firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita diambil dari kitab Yesaya 56 ayat 1 sampai 12 dibacakan oleh Ibu Sarma, dan dari Markus 11 ayat 1 sampai 33 dibacakan oleh Ade. Oh, Ibu Nerliananya sudah hadir. Ya, dibacakan oleh Ibu Nerliana. Silakan Ibu Sarma. Ibu Sarma dari Ya. Yesaya 56 ayat 1 sampai 12 ya. Beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya, dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan, kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku, dan yang memilih apa yang kukehendaki, dan yang berpegang kepada perjanjianku, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama, itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan, suatu nama abadi yang tidak akan lenyap. Akan kuberikan kepada mereka dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran, dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Hai segala binatang di padang, hai segala binatang di hutan, datanglah untuk makan. Sebab pengawal-pengawal umatku adalah orang-orang buta. Mereka semua tidak tahu apa-apa. Mereka semua adalah anjing-anjing bisu, tidak tahu menyala. Mereka berbaring melamun dan suka tidur saja. Anjing-anjing pelahap yang tidak tahu kenyang. Dan orang-orang itulah gembala-gembala yang tidak dapat mengerti. Mereka semua mengambil jalannya sendiri, masing-masing mengejar laba, tiada yang terkecuali. Datanglah, kata mereka, aku akan mengambil anggur. Baiklah kita minum arak banyak-banyak. Besok akan sama seperti hari ini dan lebih hebat lagi. Demikian. Lanjut, Bu Nerliana. Bu Nerliana, apa sudah siap? Ya, baik Pak Enardo. Salam Pak Enardo. Markus 11 ayat 1 sampai 33 Pak Enardo. Iya. Iya. Baik.
Saya lanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Markus 11 ayat 1 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' Jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya. Melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah,
pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Jawab Yesus kepada mereka, aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabnya, maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya. Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata, kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi, masakan kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Maka kata Yesus kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Demikian pembacaan firman. Amin. Haleluya. Terima kasih Ibu Sarma dan Ibu Nerliana. Hari ini renungan firman Tuhan diberitakan oleh Pastor Joseph Pauljang dengan tema rumah doa. Silakan Pastor Paul. Haleluya, luar biasa. Kita minta tolong ditampilkan Markus 11 ayat 17 ya. Ayat 17. Nah, oke. Bukankah ada tertulis ya, ayat 17. Sama-sama ya. Bukankah ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Saudara, ini sangat keras sekali, saudara ya. Ini sangat keras sekali. Ya. Satu, ya. Ternyata Jehovah Elohim, ya, dalam perjanjian lama, dan Yesus Kristus dalam perjanjian baru, ya, berkata bahwa keselamatan atau rumah doa itu, rumah doa, ya, rumah doa. Rumahnya Tuhan baik yang di muka bumi ini maupun yang di surga maupun di nanti setelah kehidupan setelah kematian,
adalah bagi segala bangsa. Rumahnya adalah rumah doa, di mana segala bangsa itu berharap, meminta, mengharap kepada Yehova Elohim dan kepada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah Yehova Elohim itu sendiri, saudara ya. Jadi rumahnya, apa itu rumahnya, saudara? Apakah bangunan? Enggak, saudara ya. Karena di dalam Perjanjian Lama, bangunan itu sudah dihancurkan sekali. Dan kemudian di Perjanjian Baru dihancurkan lagi, saudara ya. Yaitu pada tahun 70, pertama tahun 586 sebelum Masehi, yang kedua tahun 70 setelah Masehi. Lalu firman Tuhan berkata bahwa yang namanya rumah Allah atau bait Allah adalah kita. Komunitas kita inilah ya, tubuh Kristus yang beramai-ramai bersama-sama adalah bait sucinya Tuhan. Kitalah bait suci, saudara ya. Batu-batu yang disusun di dalam bait suci itu. Kita ini adalah rumah doa. Segala bangsa, coba lihat saudara, segala bangsa. Artinya baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tidak mengenal rasisme. Karena segala bangsa punya hak yang sama di dalam rumah doa itu. Jadi mau itu orang Jawa, orang Batak, orang Minang, orang Cina, orang hitam, orang Afrika, orang putih, orang Kaukasian, orang Eropa, orang Amerika, orang Soviet, semua boleh berdoa kepada Tuhan Yesus dan diundang untuk berdoa kepada Tuhan Yesus. Dan memang itu maunya Tuhan agar seluruh bangsa diselamatkan melalui nama Yesus. Kebenaran yang sejati adalah ya ketika kita adalah rumah Allah. Itulah kebenaran yang sejati. Bukan bangunan fisik. Lalu orang-orang pengikut agama Babel membuat bangunan fisik sebagai rumah doa segala bangsa. Membuat saingan, saudara. 2 kali bait suci fisik itu dihancurkan, saudara. 2 kali dihancurkan. Mengapa dihancurkan? Karena Tuhan ingin membangun tubuh Kristus, yaitu kita manusia, bukan dari bangunan fisik. Tetapi spirit Babel ya mengendaki segala bangsa datang ke satu rumah yang disebut rumah Allah dengan satu bahasa, yaitu bahasa Arab. Sementara Tuhan Yesus ya menghendaki rumah segala bangsa dengan berbagai macam bahasa. Di hari Pentakosta itu dinyatakan dengan jelas, saudara. Ya, di hari Pentakosta dinyatakan dengan jelas. Para rasul berdoa di dalam bahasa-bahasa semua bangsa-bangsa yang waktu itu berkumpul di Yerusalem. Mereka memuji Allah dengan berbagai macam bahasa. Bukan sikanda lamba-lamba, saudara ya. Tapi bahasa-bahasa mereka masing-masing di mana bangsa-bangsa itu berada, saudara. Waktu di Yerusalem mereka kumpul dari segala bangsa, mereka ngomong dengan bahasa-bahasa itu. Nah, itulah rumah doa segala bangsa. Keselamatan itu bagi berbagai bangsa. Ya, dulu kita sudah belajar juga di dalam Wahyu, ya, saudara, Wahyu 7. Orang dari berbagai bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Mereka berkumpul. Yang membuat mereka ngerti
ya mereka kumpul di sorga, ya mereka bisa saling mengerti satu sama lain karena ada bahasa kasih. Mereka memiliki bahasa yang sama, yaitu bahasa kasih. Ya, nah itulah rumah doa bagi segala bangsa. Tetapi kemudian banyak komunitas-komunitas ini ya yang seharusnya menjadi teladan, saudara, malah menjadi sarang penyamun, di mana satu orang saling menghakimi satu sama lain. Ya, di dalam komunitas aku benar, kamu salah. Kalau kamu tidak seperti aku, kamu masuk neraka. Gitu, saudara. Dan banyak sekali komunitas-komunitas ini akhirnya menjadi sarang penyamun, di mana ada preman-preman, ya, ada orang-orang penguasa-penguasanya yang memframing, ya, saudara ya. Dan itu terjadi. Makanya saya melarang di dalam komunitas kita Anda saling menghakimi. Mengapa? Anda bukan preman, Anda adalah domba-domba. Jadi, jadilah domba. Bukan jadi kambing. Bukan jadi hakim. Nah, ya saudara ya. Kita semua orang-orang berdosa yang mencari belas kasihan Tuhan. Seberapapun, sebagaimanapun kondisi Anda hari ini, ayo sama-sama. Anda dipanggil bukan untuk menjadi preman bagi yang lain, saudara. Ya, kita dipanggil untuk bisa menerima keberadaan yang lain tanpa kita harus menghakimi. Kedua, saudara, jangan jadikan komunitas ini menjadi bisnismu, saudara. Jangan jadikan ini menjadi bisnis pribadimu, ya, sehingga kamu bisa mengambil keuntungan materi dari situ, saudara. Kita ini adalah orang-orang yang sedang mencari belas kasihan Tuhan. Sehingga kita sedemikian rupa, hati kita ini sangat fragile, ringkih. Karena orang-orang yang sedang mencari kebenaran ini sangat ringkih, dia akan lakukan apa saja untuk mendapat perkenanan dari Tuhan. Ya kan? Lalu ada orang-orang yang menyusup ke dalam komunitas ini, memanfaatkan orang-orang yang hatinya sedang fragile, sedang ringkih ini, karena mereka sedang mencari Tuhan, supaya mereka jangan salah sama Tuhan, sehingga gampang dimintain duit, saudara. Lalu ada orang-orang ya yang masuk ke dalam komunitas ini ya supaya bisa nodong, malakin. Satu tadi jadi preman dengan menghakimi, yang kedua jadi preman dengan malakin, saudara. Kalau nggak dikasih, maka dia akan kirim firman Tuhan yang banyak, diteror pakai firman Tuhan, saudara. Pokoknya supaya jangan rewel, kasih duitnya deh. Tega loh orang-orang ini, ada, saudara. Serius, orang-orang ini ada, dan sudah saya tegur. Ditegur juga oleh Bu Vivin. Ya, tetapi dasarnya memang orang ini sudah mata gelap, saudara. Nah, makanya orang-orang seperti ini, ya saudara, nggak usah dijawab. Delete chat. Anda, kalau ada orang minta uang sama Anda, biar dikelola oleh Embun Pagi. Oh ya, langsung saja ke pengurus Embun Pagi. Serius, saudara ya. Langsung saja ke pengurus, karena kami pengurus semua sudah membuat SOP-nya supaya jangan semua pemberian itu salah sasaran. Kalau Anda yang mau nekat ya nggak apa-apa, saudara ya. Tapi hati-hati pokoknya ya, saudara ya. Pokoknya hati-hati. Tetapi saudara akan lebih aman kalau melewati Embun Pagi. Karena Hagios Embun Pagi ini menyediakan bantuan. Ya, tetapi bantuan itu terukur, benar-benar terukur, enggak minta dikasih. Enggak, karena ini adalah uang Tuhan, saudara, yang harus kita gunakan dengan hati-hati.
Ada yang survei, ada yang melihat. Ada SOP-nya dan nggak bisa dirayu-rayu karena mau keluar duit selalu nanya di grup. Ya, jadi nggak bisa lemah. Karena rame-rame, saudara ya, keputusan itu rame-rame. Jadi Anda yang mau minta-minta, jangan minta-minta ke perorangan, langsung minta ke pengurus. Nomornya sudah ada, sudah sering dikasih. Ya, nah, nanti nomornya saya kasih di YouTube lagi, saudara. Boleh, saudara, kalau memang Anda kekurangan. Tetapi meminta pertolongan dengan meminta-minta itu beda, saudara ya. Jangan malakin, saudara ya. Saudara-saudara, jangan pernah kasih pribadi langsung. Anda mungkin dapat pujian, tapi saudara akan jadi sapi perahnya dia nanti, saudara. Jadi ATM-nya dia nanti. Tiap bulan dia akan datang, ting, nol, titut, sling, duitnya keluar. Anda nanti jadi ATM-nya dia nanti, saudara. Hati-hati, saudara. Karena di dalam komunitas ini ada orang-orang yang seperti itu. Karena mereka datang bukan karena mencari Tuhan, karena memang mencari mangsa. Ya, saudara ya. Hati-hati, saya sudah ingatkan. Kita harus benar-benar berhikmat. Cinta itu, kemarin kita sudah belajar ya. Cinta itu berhikmat. Ya. Jadi kita benar-benar harus bereskan karakter ini, saudara. Supaya Anda jangan menjadi penyamun-penyamun di dalam komunitas ini, jangan jadi preman, jangan jadi pemalak. Yang ketiga, saudara ya, secara umum banyak orang memanfaatkan ini ya, model-model bisnis komunitas ini ya, atau gereja pada umumnya sebagai bisnis. Sehingga yang penting duit masuk ke kas, enggak urusan dengan kondisi jemaatnya. Itu sudah sering kita bahas, pendeta-pendeta yang hidupnya hedonisme. Hati-hati, saudara. Anda jangan terjebak juga masuk ke dalam gereja yang hedonisme ini, saudara. Yang pendetanya glamour hidupnya. Hati-hati, hati-hati. Ya, karena orang-orang yang terjebak dalam sana juga sebaliknya sama dengan tadi ya, orang-orang Kristen yang tukang palak ya, yang modelnya kelasnya kelas teri, sama ini pendeta-pendeta tukang palak yang kelas kakap, saudara. Sama saja, dua-duanya mentalnya mental preman semua. Lagi doa, sikara. Dibisikin, kamu belum perpuluhan ya, nanti kamu masuk neraka kamu nanti. Bisiki sama ibu pendeta atau sama pak pendeta atau sama majelis gereja. Sama saja, dua-duanya preman, saudara ya. Oh, ternyata preman, jemaatnya preman, pendetanya ya preman, podo-podo premannya, tinggal siapa yang lebih preman. Nah, makanya saudara, saya sebagai gembala di dalam komunitas ini saya jaga. Saya sendiri tidak pernah minta uang 1 rupiah pun dari Anda. Ya, saya tidak hidup ya dari minta-minta uang. Bahkan saya ikut ngasih uang, saudara, ke komunitas. Saya jaga hati saya. Dan saya memberi teladan kepada Anda. Cerita-cerita yang saya berikan kepada Anda, itu real, itu beneran terjadi. Supaya menginspirasi Anda. Seorang gembala, gembalamu bukan preman loh ya. Memang bekas preman. Beda, bukan preman. Ya, bekas preman. Gembalamu tidak malak loh ya. Kamu belajar. Gembalamu ini pernah pernah hidup susah. Kasih contoh bagaimana menanggulangi hidup susah tanpa harus meminta-minta. Oh, kita boleh minta pertolongan, saudara ya. Tapi jangan meminta-minta. Oh, itu hal yang berbeda. Ya, Anda boleh meminta pertolongan, tapi jangan meminta-minta. Ya, saya beri contoh, saudara. Saudara coba lihat ya, bisa nggak saya kalau minta, ya sementara saya sudah bekerja begini, saya tetap minta outgoing dari pemerintah. Bisa, saudara. Tapi, ya, berarti saya nggak jujur. Karena outgoing atau tunjangan dari pemerintah Belanda itu bagi orang-orang yang benar-benar penghasilannya kurang. Atau dia sama sekali tidak beruntung sehingga nggak bisa bekerja. Mungkin dia lumpuh, cacat, sakit, ya atau apa, saudara, banyak peristiwa ya,
dia depresi, mengalami sehingga nggak bisa bekerja. Nah itu maka orang ini mendapat outkering. Outkering ini dari mana? Dari urunan semua orang di Belanda ini bayar pajak, lalu sebagian disisihkan untuk menolong orang-orang miskin ini, saudara. Nah itu sama seperti di Hagios Embun Pagi ini. Penghasilan kita, sebagian kita sisihkan untuk embun pagi. Lalu ada orang-orang yang tiap bulan mau malakin terus dari ini, mau dodosin uang ini, saudara. Saya bisa nggak dodosin uang pemerintah outkering? Bisa, saudara. Ya, bisa. Tetapi itu adalah mentalitas. Orang-orang yang suka dodosin ini, selamanya dia akan bocor berkatnya itu, saudara. Yang membuat bocor apanya? Mentalitasnya dia. Sehingga dia nggak bisa berkembang, tidak bisa tidak bisa survive untuk dia bisa progres, berkembang. Sehingga hidupnya ya pokoknya minta. Orang-orang pencari suaka ya yang datang ke Eropa ini, ada yang sampai puluhan tahun kerjanya minta-minta, saudara. Suatu ketika ya teman anak saya diceritain juga ya, saudara ya, sampai akhirnya heaternya nggak nyala, pemanasnya, dan pemakaian listriknya semua dibatasin, saudara. Karena dia nggak bayar listrik, nggak bayar pemanas. Dia sudah minta-minta, sudah dapat jatah, uangnya habis. Karena mentalitasnya minta-minta. Akhirnya nggak punya pemanas. Dingin sekali, saudara, rumahnya. Bilang kasihan ya. Nah itulah. Padahal kalau di Belanda ini kamu punya mentalitas yang bagus. Kalau minta-minta pun ya sudah dibatasi. Tapi ini enggak, dia serakah, saudara. Suatu ketika ketahuan. Allah ada yang ketahuan itu bisa diusir, saudara ya, bisa dideportasi. Nah, saudara, mentalitas itu, saudara. Tapi orang-orang ya pemerintah itu mengajarin orang-orang ini supaya disiplin. Kayak kami ini ya, bayar pajak, diperiksa laporan keuangan. Tiap bulan saya itu diperiksa laporan keuangan. Dimintai, saudara ya. Kita laporan, saudara. Nah, demikian juga dengan di dalam komunitas kita. Ini adalah rumah doa bagi segala bangsa. Siapa saja boleh masuk dan siapa saja berhak untuk mendapat pertolongan apabila dia membutuhkan. Tetapi komunitas ini mendidik domba-domba ini supaya punya karakter yang memberi. Ya, saudara. Karakter yang memberi, itulah sebabnya ya. Kita lagi rencana kita mau bikin Hagios Embun Pagi ini membershipnya dengan apa? Iuran, saudara. Siapapun, saya miskin Pak, enggak urusan, tetap bayar iuran. Serius, saudara ya. Serius, kita sedang berpikir, sedang rencanakan untuk seperti itu. Karena ini adalah rumah doa segala bangsa, tetapi bukan sarang penyamun. Melainkan sarang untuk kita saling membantu satu sama lain, dan Anda diajari untuk memberi sekecil apapun kontribusimu. Ya, sekecil apapun kontribusimu untuk menjadi member. Supaya Anda bisa menjadi member. Ya, saudara, menjadi member. Sehingga Anda mendapat, kenapa member ini? Supaya Anda mendapat kunjungan, Anda mendapat pelayanan rutin. Ya, kalau meninggal kita bisa belikan bunga, nanti ada hamba Tuhan yang datang. Kalau Anda nggak punya uang buat beli peti mati, nanti disumbang peti matinya. Sampai begitu, saudara. Kalau Anda nggak punya uang buat pemakaman, kalau perlu kita carikan uangnya buat pemakaman itu. Apabila Anda member, ya, itu seperti itu yang sedang kita rancang. Karena ini adalah rumah doa, di mana semua orang mengharapkan yang baik di sini kepada Tuhan. Lalu di dalam rumah doa ini, orang hatinya itu baik, ya dibuat menjadi baik. Yuk kita urunan. Ya, saudara, jadi kalau saudara meninggal, atau orang tuamu meninggal, ya, ada yang ngurusin, saudara ya. Itu ya, kalau kakakmu segala macam mau gitu, ya ikut, jadi member. Ya ini adalah untuk ruang tolong-menolong. Seperti itu, saudara ya. Sampai kita belikan peti matinya kalau perlu, saudara. Begitu, saudara, waktu ibu saya meninggal itu, habisnya banyak loh, 70 juta lebih loh, saudara. Ya beberapa orang ada yang habis 30 juta murah ya, karena ada
mereka di rumah ya, bikinnya di rumah waktu ibu saya meninggal itu lagi zaman corona itu ya. Wah, ngomong ruwet sekali waktu itu ya. Jadi mahal saudara. Makanya kita tahu itu yang begitu-begitu itu repot sekali. Makanya kita pikirkan caranya bagaimana bikin ibadah penghiburannya. Nah, kita sudah siapkan para penatuannya juga saudara yang khotbah untuk ibadah penghiburan. Gimana saudara kalau ada yang meninggal dan Anda menjadi member dalam komunitas ini, kita bisa menangani Anda dimanapun Anda berada. Ya, saya kasih tahu ya keluarganya jadi member, istrinya, suaminya, anak-anaknya, orang tuanya, mertuanya. Kalau memang tidak mampu dijadikan member supaya ikut urunan, ya. Uang kecil receh kelihatannya saudara ya. Tetapi saat itu benar-benar lagi meninggal kebutuhan itu, wah itu besar sekali artinya saudara ya. Minim-minimnya kita kasih bunga yang merupakan penghiburan. Nah saudara tadi lihat ya, kalau Anda membaca, ini tadi ini ya perkenalan, baru perkenalannya udah panjang ya. Tapi saya lagi mau cerita saudara, lihat. Di dalam rumah doa itu ada ketulusan hati saudara. Di dalam rumah doa itu ada kerendahan hati ya. Yesus masuk Yerusalem ya, nggak naik onta saudara. Karena zaman itu onta itu binatang yang mahal ya, lalu kuda saudara ya. Lalu kuda. Lalu yang terakhir baru keledai. Mengapa Yesus naiknya keledai, nggak naik onta saudara? Dengan segala kemegahannya kan aksesorisnya. Naiknya keledai beban yang muda saudara. Itu biasanya keledai beban itu tiap keluarga itu punya keledai. Ya tiap keluarga untuk alat bantu transportasi mereka bawa barang. Ya artinya seperlunya saja saudara. Kenapa nggak naik onta? Kenapa nggak naik kuda yang gagah perkasa, kuda putih yang gagah perkasa? Ya, kenapa nggak naik kuda yang tinggi besar atau apa? Enggak, saudara. Naiknya keledai, saudara. Di dalam segala kebersahajaannya. Makanya dalam komunitas ini selalu mengajarkan ya karakter yang bersahaja. Jangan bergelimang, jangan bergaya hidup mewah. Di komunitas ini juga mengajarkan kepada Anda bagaimana kita untuk punya iman, percaya, ya. Sehingga kita hanya berharap kepada Tuhan saja. Sekalipun kita memberikan bantuan, tapi jangan berharap kepada manusia. Makanya kita tegur selalu, saudara ya. Kita tegur tanpa saya harus menyebutkan namanya. Kalau yang berasa ya syukur-syukur, nggak berasa ya kelewatan. Tapi saya nggak sebutkan namanya. Kecuali kalau Anda berzina dan berulang kali, saya akan sebutkan namanya, saudara ya. Serius ya. Karena perzinahan itu adalah penghalang berkat bagi komunitas kita. Bukan cuma Anda saja. Anda yang di dalam komunitas ini lalu berzina, lalu saya diam saja, ya ini menjadi penghalang berkat bagi kita, saudara. Kalau saudara tidak bertobat, akhirnya saya sebutkan juga nanti nama kamu nanti di sini. Bukan menghakimi, saudara. Laporannya sudah banyak soalnya nih. Dan saya keberatan, saudara ya. Karena komunitas kita ini jangan dijadikan sarang penyamun itu tadi. Hati-hati Anda ya. Diketuk kenalan kopi darat, nggak taunya mau dicinain, Anda lagi susah tambah kere nanti kena kutuk saudara. Serius ya saudara ya. Nah, maka dari itu saudara, jagalah komunitas ini bersama. Karena ketika komunitas ini benar-benar hidup dalam kekudusan, di dalam kebersahajaan, di dalam saling mencintai satu sama lain, hidup di dalam iman yang benar, maka komunitas ini akan bertumbuh, saudara. Semua orang di dalam komunitas ini nggak akan ada yang sampai miskin. Tidak ada yang sampai nggak bisa bayar sekolah. Tidak ada yang sampai nggak bisa beli seragam buat anaknya. Tiap tahun pasti dibelikan seragam baru. Anda nggak punya uang, kita belikan. Coba, saudara. Ya, beberapa kita bayarin seragamnya loh, saudara ya, dari komunitas ini. Makanya ya, nanti Pak Harto dan tim tolong dipikirkan untuk masalah membership ya. Sekecil apapun,
menjadi member dari komunitas ini supaya belajar memberi. Ya, belajar. Dan kita juga membantu ya supaya kalau ada yang sakit, ada yang mati, dan cek satu-satu itu ya. Mereka harus masuk untuk mendengar firman Tuhan. Ya, lawang internet aja sampai dibayari, saudara. Bayangin. Kurang apa, saudara? Internet saja sampai dibayari. Itu sampai kalau kalau gereja itu, Anda mau ke gereja saja, transportnya saja Anda dibayari, saudara, uang transportnya. Itu sama seperti itu. Ya. Tapi mentalitasnya itu, saudara, yang harus dibenarkan, dibenahi, dan jangan saling iri, ya, jangan saling iri. Soalnya kok dikasih ini saya nggak dikasih apa-apa. Oh jangan, saudara ya. Makin Anda diberi banyak, berarti Anda makin kurang. Harusnya Anda makin sedih. Kok Tuhan tidak memberkati saya ya? Kok kenapa saya harus meminta-minta ya? Makin Anda bisa berkontribusi, Anda bersyukur. Wah, Tuhan membuat saya hidup dalam kelimpahan sehingga saya bisa berbagi. Jadi kalau Anda lagi dikasih tolong terus tiap tahun, ya Anda menjadi pasien dari Hagios Embun Pagi, pasien untuk dikasih uang itu terus ya, dibelikan seragam, kasih sepatu, selama 5 tahun, nggak mentas-mentas ya. Waduh, saudara harusnya berdoa sama Tuhan, Tuhan kenapa kami miskin sehingga kami harus menerima bantuan terus, kenapa Tuhan nggak buat kami untuk berhasil sehingga kami bisa memberi kepada Hagios Embun Pagi. Begitu saudara ya, itu menjadi pertanyaan, harusnya introspeksi. Kalau Anda menjadi pasien abadi dari Yayasan Embun Pagi, artinya kan Anda tidak hidup di dalam berkat, saudara. Ya kan? Tetapi kalau Anda kemudian menjadi donatur di Yayasan Embun Pagi ini, dari pasien kemudian Anda menjadi donatur, saudara. Wah, luar biasa. Makanya kami ajarin saudara untuk tetap memberikan kontribusi. Sekalipun Anda semiskin apapun, untuk menjadi member itu Anda memberikan kontribusi itu, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Enardo.